بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kajian zakat kita sebagai bagian akhir dari pembahasan pada Ramadan ini, kita membahas tentang syariat zakat fitrah. Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah merupakan bagian dari dua jenis zakat yang harus dijalankan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Kalau zakat mal, kita telah bahas pada 3 kali pertemuan tentang zakat mal tersebut, syarat-syarat yang diwajibkan kepadanya sampai kepada siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Tapi berbeda dengan zakat fitrah, Bapak sekalian. Zakat fitrah ini bahasa lainnya adalah zakat jiwa. Zakat yang dibebankan kepada seluruh umat Islam yang hidup di bulan Ramadan, dewasa ataupun anak-anak. Bahkan kalau ada di antara keluarga kita dalam kondisi hamil tua, andaikan kemudian lahir anak pagi 1 Syawal sebelum khatib naik mimbar, maka kemudian orang tuanya wajib membayarkan untuk anak ini zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu sendiri, Bapak sekalian, menjadi satu kewajiban semenjak bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, atau 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan dia seiring dengan kewajiban zakat mal, begitu juga seiring dengan kewajiban syariat ibadah puasa Ramadan. Bahkan dalam hadis oleh Rasul, antara zakat fitrah dengan puasa Ramadan itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seorang yang dia menjalankan ibadah puasa Ramadan tetapi kemudian dia tidak membayar zakat fitrah, maka dikatakan oleh Rasul, puasa Ramadannya tersebut menjadi mauquf, menjadi tertahan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa diharapkan keterlibatan Pak RT terkait dengan seluruh warganya. Pastikan seluruh umat Islam di wilayah kita, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas, tidak ada yang tidak membayar zakat fitrah. Karena ini bukan kaitan antara kaya dengan yang miskin. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan, andaikan 1 Syawal pagi hari orang yang belum membayar zakat fitrah tersebut memiliki kelebihan dari makanan pokok. Kalau dulu di negeri yang sana makanannya adalah gandum, maka Imam Syafi'i menyebut dengan istilah gandum. Orang tersebut hanya memiliki segenggam gandum, artinya tidak sampai 1 sok.
Maka oleh sebab itu, karena memang itu cuman kelebihan dari dia makan satu sawal tersebut, dan dia hanya memiliki segenggam beras. Kalau ibaratnya kita, segenggam beras itulah sebagai kewajiban zakat fitrahnya. Tidak mesti harus dipaksakan harus mencapai 2,5 kilogram beras. Jadi kalau ada hari terakhir misalnya nanti datang kepada amil warga kita yang memang tidak memiliki beras, kecuali mungkin hanya setengah kilo dia bisa mengantarkan zakat fitrahnya, oleh amil harus dicatat dan diterima sebagai zakat fitrahnya. Bahkan mestinya orang seperti ini lebih didahulukan dia dibagikan zakat fitrahnya, sehingga kemudian dengan seperti itu dia pun kemudian bisa membayarkan zakat fitrah untuk dirinya. Karena sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, zakat fitrah bukanlah kewajiban antara kaya dengan miskin, tapi ini adalah kewajiban jiwa setiap orang Islam yang hidup di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang zakat fitrah ini, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sok, sekali lagi satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Redaksi hadis lain disebutkan so'an min ta'amin, satu sok dari makanan pokok. Jadi bukan sekedar kurma atau gandum saja, apa saja makanan pokok tersebut, maka kewajiban zakat fitrahnya takarannya adalah satu sok. Bapak Ibu sekalian, zaman Rasul belum ada lagi yang namanya alat timbang. Yang ada ketika itu adalah alat takar. Jadi beda tuh Pak Bu antara alat takar dengan alat timbang. Misalnya satu canting itu bukan timbangan, tapi itu adalah takaran. Jadi satu tekong misalnya itu adalah takaran. Akan berbeda satu tekong kapas dengan satu tekong beras. Pasti berbeda beratnya ketika ditimbang menggunakan alat timbang. Jadi Bapak sekalian, zaman Rasul dahulu di Madinah tersebut itu tidak ada yang namanya alat timbang. Bahkan ketika itu alat timbang itu hampir boleh dikatakan di seluruh dunia belum ada. Jadi yang namanya ons, kilogram dan seterusnya sampai ton itu belum ada Bapak sekalian. Lalu kemudian satu sok tersebut, satu sok itu berapa ukurannya Bapak sekalian? Jadi pagi ini mudah-mudahan ini kajian kita tuntas, tidak ada lagi yang ribut-ribut nanti soal zakat fitrah. Satu sok itu Bapak sekalian takarannya adalah 4 mud. Itu dalam kitab fikih semuanya mengatakan satu sok itu 4 mud. Berapa satu mud? Nah, satu mud itu Pak Bu, mohon diperhatikan. Bapak Ibu himpunkan dua telapak tangan kita masing-masing, lalu kemudian masukkan ke dalam karung beras. Berapa terbawa beras oleh dua telapak tangan kita, itu namanya satu mud. Jadi satu sok itu Pak Bu adalah 4 mud. Jadi kalau ibaratnya Bapak Ibu nanti membawa beras sebanyak 4 mud ini, lalu kemudian berapapun timbangannya sampai di masjid, Bapak Ibu tidak salah. Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Karena satu sok itu 4 mud. Satu mud itu adalah sebanyak 2 telapak tangan kita.
Maka Bapak Ibu sekalian, di era sekarang ini yang semuanya sudah serba pakai timbangan, semuanya. Maka oleh sebab itu Yusuf Al-Qaradawi melalui disertasi zakatnya dia katakan satu sok tersebut itu timbangan murninya setara dengan 2,16 kilogram. Sekali lagi 2,16 kilogram. Kalau nak dibulatkan 2,17 karena 2,2167 gram. Berarti kan 2 kilo 2,17 kilo. Sebutlah kita bulatkan 2,2 kilo. Segitulah timbangan murni diperkirakan satu sok tersebut. Nah, karena Bapak Ibu sekalian di Indonesia tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, terlepas juga lebar telapak tangan kita masing-masing kan berbeda antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya kemudian melalui peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 ditetapkanlah bahwa satu sok tersebut setara dengan timbangan beratnya adalah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Nah, oleh sebab itu di Indonesia bagi seluruh umat Islam yang membayarkan zakat fitrahnya dalam bentuk beras atau makanan pokok, maka timbangan beras yang harus dikeluarkan untuk satu zakat fitrah itu beratnya adalah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Nah, tentu 2,5 kilogram itu tidak berbeda lagi itu. Kecuali kalau timbangannya itu ada yang timbangan yang bermasalah. Dia 1 kilo tapi kemudian menjelang sampai ke rumah tercecer 1 on, tinggal 9 on. Itu kalau timbangan itu yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah maka oleh sebab itu dengan adanya ketetapan peraturan Menteri Agama ini sebagai ujung tombak dari hakim yang menetapkan persoalan ini, atau sebagai ujung tombak dari pemerintah dan negara yang mengatur urusan persoalan agama di Indonesia, maka dengan adanya ketetapan seperti ini berlakulah kaidah Bapak sekalian, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum atau ketetapan dari hakim itu menghapuskan seluruh perbedaan pendapat. Kalau dulu sebelum ditetapkan bahwa satu sok tersebut sama dengan 2,5 kilogram, silakan mau pakai pandangan fikih yang mana. Mau pakai yang mengatakan 2,3 kilo, mau pakai yang pandangan 2,2 kilo, mau pakai yang pandangan 2,75 kilo, itu tidak masalah. Masing-masing pribadi kita bebas untuk mengekspresikan keyakinan kita karena belum diputuskan oleh negara dalam urusan ini. Tetapi kalau sudah diputuskan oleh negara, Pak Bu, fikih yang pada mulanya semuanya terdapat perbedaan-perbedaan, ketika sudah ditetapkan oleh negara menjadi satu dia, seluruh perbedaan itu menjadi hilang. Berlakulah kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum atau ketetapan dari hakim atau negara, dia menghapuskan seluruh perbedaan pendapat. Contoh begini Pak Bu. Dulu sebelum ada undang-undang perkawinan, silakan mau nikah lewat Pak Ustadz, dapat jodohnya, datang ke rumah Ustadz, lalu kemudian dinikahkan oleh Ustadz, maka kemudian sudah dipandang sah, tinggal kemudian datang ke kantor KUA minta buku.
Kalau ibaratnya dulu sebelum tahun 70-an. Tetapi dengan kemudian adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dicatat oleh pejabat pencatat akta perkawinan tersebut. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, seluruh pernikahan yang kemudian tidak dicatat oleh pejabat negara resmi, maka kemudian semuanya dianggap bukanlah perkawinan yang sah di Indonesia. Karena itu hukum yang sudah berlaku di negara Indonesia. Nah, sama juga dalam urusan zakat ini Pak Bu. Sebelum diatur dahulu dalam peraturan-peraturan, ya boleh saja mau pakai mazhab Hanafi, mau pakai mazhab Maliki, mau pakai mazhab Syafi'i dan Hambali, silakan sesuai dengan keyakinannya. Tetapi ketika kemudian sudah ditetapkan oleh negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 14 tentang peraturan pelaksana undang-undang tersebut, lalu kemudian adanya peraturan Menteri Agama Nomor 52 secara teknis menjabarkan tata cara menghitung harta zakat, termasuk juga zakat fitrah. Maka oleh sebab itu sekalian, fikih zakat Indonesia itulah yang kemudian dituangkan melalui peraturan perundang-undangan tersebut. Karena peraturan perundang-undangan itu juga diambil berdasarkan kitab-kitab fikih yang ada dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu sekalian, persoalan timbangan berat beras yang harus dikeluarkan, tentu saya berharap tidak ada lagi kemudian polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua yang ingin saya tegaskan pagi ini sekalian, bolehkah kemudian zakat fitrah dengan uang? Nah, ini kadang-kala ada juga yang mengatakan tak boleh. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melalui peraturan Menteri Agama Nomor 52 tersebut ditetapkan bahwa berzakat dapat dilakukan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, atau kemudian dapat juga dibayarkan melalui nilainya. Nah, apa nilainya yang dimaksud di situ? Tentu adalah menggunakan uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini didasarkan kepada pandangan yang mengatakan bahwa zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, lagi Pak Bu, ini bukan zaman sekarang ini, zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan Pak Bu, zaman keemasan Islam Khalifah itu selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin. Itu satu lagi adalah Umar bin Abdul Aziz. 2,5 tahun dia berhasil mengentaskan persoalan kemiskinan, sehingga tidak tahu lagi siapa yang kemudian akan diberikan zakat atas nama fakir miskin, karena tidak ada lagi yang namanya fakir miskin ketika itu. Sehingga akhirnya kemudian zakat ketika itu, khususnya zakat mal, itu sudah banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur kebutuhan umat Islam secara umum. Membangun pustaka, membangun kemudian lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Karena tidak ada lagi yang namanya fakir miskin ketika itu. Zaman Umar bin Abdul Aziz inilah kemudian ditetapkan olehnya zakat fitrah tersebut dapat dibayarkan dalam bentuk uang. Kenapa begitu sekalian? Karena zaman tersebut kondisinya sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan zaman Rasul. Nah, itu Pak Bu. Zaman Umar bin Abdul Aziz saja
itu kondisi ekonomi sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan zaman Rasul, apalagi zaman sekarang. Di mana kalau pada masa Rasul tidak punya uang orang, dia tetap akan bisa bertahan hidup dengan baik. Karena uang ketika itu adalah simpanan, tabungan. Dia tidak terlalu populer sebagai alat tukar transaksi ekonomi. Karena uang ketika zaman Rasul itu, Pak Bu, itu hanya ada dua jenis. Pertama adalah dinar, keluaran Romawi. Dia adalah mata uang emas. 1 dinar ketika itu setara berat emasnya adalah dengan 4,52 gram. Jadi kalau uang sekarangnya 1 dinar itu setara tidak kurang dari 3 juta. Dan tidak mungkin orang bayar zakat fitrah menggunakan uang emas 1 dinar. Ibaratnya Pak Bu, zakat fitrahnya akan dikeluarkan sekitar 100.000. Tapi tukaran uang yang diberikan kepada amil adalah tukar 3 juta. Itu balikkan 2.900.000 pakai apa? Dan ketika ada zaman itu orang memiliki uang emas, Bapak sekalian, bagi orang miskin untuk diapakan, Bapak sekalian? Tentu bekerja pula dia lagi menjual emas tersebut, baru kemudian bisa dikonsumsi untuk kebutuhan lebaran. Nah, yang kedua, uang pada masa Rasul tersebut adalah dalam bentuk dirham. Dirham ini uang perak keluaran dari Parsi. Jadi zaman Rasul itu Pak Bu, 2 kerajaan besar yang berjaya di dunia ketika itu, Romawi dan Parsi. Romawi dan Parsi. Romawi Kristen, Parsi itu penyembah matahari atau penyembah api. Jadi Bapak Ibu sekalian, uang dirham zaman Rasul ketika itu nilainya sangat fluktuatif. Sebutlah pada masa Rasul hidup, itu uang dirham itu 1 dirham setara dengan 300.000. Jadi kalau ibaratnya ada orang bayar zakat fitrah dengan 1 dirham untuk 1 orang, itu kalau ibaratnya 100.000 lah misalnya zakat fitrahnya, membalikkan 200.000 lagi pakai apa? Dan tidak ada tukaran uang lebih kecil dari itu. Sehingga Bapak sekalian, kalau dikatakan, ini orang yang kadang-kadang tidak ngerti sejarah, dia mengatakan zaman Rasul tidak ada orang bayar zakat fitrah dengan uang. Memang tidak akan pernah terjadi Pak Bu. Gimana ceritanya bayar zakat fitrah nilainya 100.000, tukaran uangnya 300.000. Gimana cara balikkannya? Gimana caranya bayar zakat fitrah 100.000, tukaran uangnya 3 juta? Sehingga sulit itu sekalian. Nah, zaman Umar bin Abdul Aziz, uang itu sudah ada dinar dan dirham buatan Islam. Jadi dinar buatan Islam, dirham buatan Islam sudah ada. Sehingga uang ini di dunia Islam sudah mulai populer. Dan dia menjadi bagian dari kebutuhan pokok dari semua orang. Sehingga akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah, ibaratnya presiden, menetapkan ketika itu diperkenankan atau dibolehkan untuk kemudian berzakat fitrah itu menggunakan uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, atas dasar itu pula lah kemudian Majelis Ulama dari dulu telah mengeluarkan fatwanya bahwa zakat fitrah tersebut dapat dibayarkan dengan menggunakan uang. Lalu bagaimana caranya Bapak sekalian? Berapa uang yang harus dikeluarkan? Karena sudah ada ketentuan peraturan Menteri Agamanya tentang persoalan ini, bahwa kalaulah beras yang dibebankan adalah 2,5 kilogram untuk setiap jiwa umat Islam,
Maka oleh sebab itu ketika membayar zakat fitrah berupa uang, itu juga dalam bentuk setara dengan 2,5 kilogram beras ketika itu. Adapun pandangan dari mazhab Hanafi yang mengatakan boleh menggunakan uang tapi nilainya setara dengan nilai 3,5 kilo misalnya. Itu beda kondisinya Pak Bu. Kondisinya ketika itu uang itu yang namanya dirham itu fluktuatif. Hari ini dengan hari besok bisa berubah nilainya Pak. Hari ini misalnya 1 dirham itu misalnya taruhlah 50.000 misalnya. Besok bisa jadi 25.000. Bisa berubah-ubah sekalian. Karena lembaga yang mengatur nilai dari kurs uang ketika itu belum ada seperti sekarang. Sekarang Bapak sekalian di negeri kita itu kan tidak ditetapkan Bapak sekalian. Oh, nilainya adalah nilai 3 bulan yang lalu rupiahnya. Enggak. Datang ke masjid, datang ke Amil, berapa harga beras 1 kilo ketika itu atau 2,5 kilo itu berapa harga berasnya. Di saat itu juga bayarlah sesuai dengan jumlah uangnya. Jumlah uangnya. Ya kalau sekiranya jumlah uangnya misalnya ketika itu beras yang kita makan itu adalah setara dengan ya atas 1 kilonya 15.000, ya kita bayarkan misalnya berarti sekitar berapa tuh Pak Bu? 2,5 kilo beras. Nah, kali 2,5 kilogram beras, 15.000 kali 2,5 kilo. Jadi Bapak sekalian, kita jangan kemudian menggunakan logika-logika tekstual yang hanya tertulis di dalam kitab tanpa kemudian menggunakan kontekstual yang terjadi ketika situasi ekonomi yang terjadi ketika itu. Nah, oleh sebab itu sekalian, Kementerian Agama Kota Pekanbaru, karena kita wilayah Kota Pekanbaru, telah mengeluarkan kimat zakat, telah mengeluarkan nilai dari harga beras yang menjadi beban kewajiban zakat kita. Oleh sebab itu sekalian, bagi yang membawa beras sebagai zakat fitrahnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Karena berasnya langsung diserahkan. Tapi kemudian bagi yang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, maka kemudian ketika bersua dengan amil itulah kita lihat jenis beras yang kita makan itu jenis apa. Baru kemudian kita keluarkan uangnya yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah tersebut. Dan kepada amil jangan dibuat berbelit-belit zakat fitrah tersebut. Apa maksudnya berbelit itu? Berasnya itu juga terus, tapi orangnya sudah ribuan. Nah, berasnya yang sekilo, ini Pak, Bapak beras yang mana? Ini sekilo. Nah, kalau yang ini 15.000 sekilo. Maka kemudian saya ini bertransaksi pula beli beras di sini dulu. Berasnya itu juga sudah 1.000 orang beras ini juga yang kemudian transaksi jual belinya. Setelah itu kemudian diserahkan pula beras tadi seakan sudah menjadi miliknya. Lalu kemudian diserahkan kepada amil. Serahkan sajalah langsung kepada amil itu, dan amil terima saja. Misalnya, Pak Amil, ini zakat fitrah kami atas nama 5 orang satu keluarga, berupa uang sebagai ganti dari beras. Mohon diterima untuk disalurkan kepada yang menerima. Jangan sibuk pula ambil cari beras. Mana beras ini? Mana beras ini? Ini jenis beras ini. Ini Pak, ini berasnya dulu Pak. Akhirnya kemudian Pak Bu, pekerjaan yang bisa selesai 5 menit menjadi setengah jam. Gara-gara urusan cari jenis beras tadi. Padahal berasnya itu juga. Jadi oleh sebab itu, kalau uang ya uang, catatkan saja sebagai uang, sebagai ganti dari beras tersebut, bahwa dia membayar zakat fitrah berupa uang untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Jadi Pak Bu, dalam kitab Fiqh Zakat yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi tersebut mengatakan, karena situasi ekonomi sekarang ini sudah jauh berbeda,
di mana dahulu zaman Rasul kebutuhan pokok orang dan sulit hidup orang, sulit makan, sehingga ketika itu zakat fitrah tersebut afdalnya dalam bentuk makanan pokok, dan tidak terjadi orang bayar zakat fitrah ketika itu berupa uang. Tetapi karena memang situasi sekarang ini sudah jauh berbeda, di mana kebutuhan pokok orang itu selalu kemudian bersentuhan dengan uang, dan kebutuhan lebaran itu lebih banyak sentuhannya dengan uang daripada urusan perut langsung. Bisa dia punya beras misalnya, dia ingin membuat ketupat sayur misalnya, tapi beli sayurnya, beli cabenya, beli santannya itu tidak bisa menggunakan beras, dia menggunakan uang. Nah, oleh sebab itu bagi mereka yang berzakat dalam bentuk uang itu dipandang tidak menyalahi. Dan oleh Yusuf Al-Qaradawi itu malah dalam situasi sekarang ini justru kemudian zakat fitrah dengan uang itu adalah sesuatu yang lebih utama bila dibandingkan dengan zakat menggunakan beras. Tapi sekali lagi Pak Bu, saya ingin tegaskan, menggunakan beras langsung itu sangat baik, tetapi ketika kemudian menggunakan uang juga sangat baik. Nah, oleh sebab itu uang tersebutlah yang kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Zakatul fitri tuhratul lis-shaimin wa tuhmatul lil masakin, kata Rasul. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa. Dari apa Pak Bu? Dari rafas. Disebutkan dalam hadis lain dari rafas, dari perkataan kotor, dari perkataan cabul yang kadang-kala keluar. Begitu juga dari perkataan lagho, perkataan-perkataan yang tidak banyak manfaat yang keluar dari lisan kita. Wa tu'matul lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Itu sebabnya zakat fitrah tersebut diprioritaskan untuk fakir miskin. Oleh sebab itu, dalam harta zakat yang terhimpun di dalamnya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Jangan kemudian kalau bisa Pak Bu, zakat fitrah ini diberikan kepada yang lain kecuali hanya fakir miskin. Jadi kalau ada terhimpun zakat mal juga, nah mustahik lain itu diambilkan dari dana zakat mal tadi. Tak mungkin namanya fisabilillah, entah mungkin di situ hak amil, ambilkanlah dari bagian zakat mal. Sedangkan zakat fitrah itu prioritasnya adalah untuk fakir miskin, sehingga betul-betul dalam suasana Idul Fitri nanti seluruh fakir miskin itu berbahagia ya. Berbahagia, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi sedih pada orang fakir miskin pada suasana Idul Fitri. Dan saya menghimbau asnaf-asnaf yang lain agar kemudian diperketat, jangan kemudian diperlonggar. Contoh, mohon maaf Pak Bu, fisabilillah, jangan semua nak dijadikan fisabilillah. Asal ada saja urusan masyarakat fisabilillah dia disebut. Ketua Karang Taruna pun fisabilillah, ketua remaja masjid pun fisabilillah. Kalau memang ketua remaja masjid dia yang menggerakkan kegiatan masjid, itu cocok fisabilillah. Tapi kalau pertemuannya tidak jelas, hanya di awal pembentukan remaja masjid, setelah itu tidak ada lagi kegiatan remaja masjidnya, lalu kemudian tahu-tahu dapat jatah zakat atas nama fisabilillah. Nanti yang tukang urut kampung pun fisabilillah juga nanti jadinya, karena dia kan membantu orang supaya orang sehat diurutnya. Lalu kemudian Bapak sekalian, dukun patah nanti juga fisabilillah. Kebetulan tukang masjid, dia hari-hariannya sebagai tukang masjid fisabilillah juga, padahal kan dia sudah diupah untuk urusan membangun masjid, sudah diupah dia. Tukang masjid fisabilillah juga, tukang gali kuburan fisabilillah juga, tukang mandikan mayat fisabilillah juga.
semuanya fisabilillah, habis deh fisabilillah saja Pak. Nah, maka Pak Bu, seperti bahasan kita pada pertemuan yang lalu, pastikan kalau memang dia fisabilillah itu adalah orang-orang yang memang menghabiskan waktunya dalam urusan agama, yang dia memang tidak digaji oleh negara dalam urusan agama tersebut. Tapi kalau dia sudah digaji dan gajinya adalah layak, maka kemudian dalam urusan itu tentu tidak bisa lagi disebut sebagai fisabilillah. Nah, inilah Bapak sekalian, sebagai penyempurna kaji kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama-sama menjadi perhatian bagi kita. Waktu kita masih ada beberapa menit ke depan Pak Bu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai mustahik Pak, mu'allaf bulan maksimalnya berapa tahun? Mu'alaf itu bulannya maksimal berapa tahun dan ada nggak hubungan dengan kaya miskinnya? Ya. Kemudian selanjutnya tadi sudah fix masalah 2,5 kg untuk beras. Bagaimana hukumnya kalau ada amil yang memberikan pilihan kepada muzakri, ada yang 3 kilo atau lebih, hukumnya ini sedekah atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mu'allaf itu adalah bukan mustahik permanen. Jadi sekali lagi, mu'allaf bukanlah mustahik permanen. Dia hanya sifatnya dalam rangka untuk mendorong dia istiqomah dengan agama Islam. Dan barangkali Pak Bu, menurut saya itu satu periode mendapatkan zakat sudah cukup. Artinya tahun itu kalau dia sudah mendapatkan bagian zakat, tahun berikutnya mestinya dia sudah lepas posisi mu'allafnya itu. Kalaupun dia kemudian akan diberikan zakat, tidak lagi atas nama mu'allaf. Masa setahun kemudian tidak istiqomah dengan agama Islam? Khawatirnya berarti tidak serius beragama Islam. 1 tahun itu sudah cukup waktu untuk istiqomah dengan agama Islam. Itu adalah 1 tahun itu sebagai pilihan, mau beragama Islam atau keluar dari agama Islam, silakan. Nah, oleh sebab itu, andaikan ada mu'allaf, apalagi mu'allaf tersebut tidak berasal dari lingkungan tempat kita tinggal, saya lebih cenderung untuk kemudian ambil diuji keilmuan keislamannya. Tanya mu'allaf tersebut sejak kapan dia beragama Islam, lalu kemudian sudah berapa kemampuan dia beragama Islam. Kalau sudah 6 bulan tapi ternyata kemudian bacaan sholat saja tak bisa olehnya, itu khawatirnya dia tidak serius beragama Islam. Ongkos pulang saja dia dikasih, ke Rumbai dia kasih ongkos pulang ke Rumbai, tidak usah dikasih zakat, karena lebih berhak kemudian fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi mu'allaf ini memang kita harus hati-hati Pak. Dia akan datang dari satu masjid ke masjid, kalau memang dia bukan wilayah, dia bukan penduduk tempatan. Kalau ada orang yang baru masuk Islam di lingkungan kita, itulah yang kemudian yang betul-betul kita perhatikan atas nama mu'allaf. Di luar dari lingkungan kita, sedapat mungkin kemudian kita harus lebih selektif dalam memberikan bagian zakat atas nama mu'allaf tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana kalau ada orang membayarkan zakat fitrahnya, angka uangnya itu dilebihkan dari angka yang tertulis. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka amil harus punya pencatatan. Berapa nilai zakat, berapa sisa dari itu yang kemudian kita sebut sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Jadi Pak Bu, dapat saja nanti kemudian Pak Bu, seluruh zakat ini kita salurkan semuanya
Andaikan sisa-sisa dari sedekah ini semuanya banyak, ini nanti setelah Lebaran bisa kita salurkan dalam bentuk qardul hasan. Jadi ini bisa ditahan ini sebentar. Kalau yang semuanya zakat harus kita salurkan. Tapi kalau sekiranya kemudian ada sisa, yang si fulan menyisakan misalnya 50.000, ada 50.000, ada 100.000, akhirnya terkumpul sekitar 10 juta misalnya. 10 juta ini nanti bisa kita tahan dulu Pak. Setelah Lebaran, carilah kemudian orang yang sulit ekonomi, butuh modal usaha. Kasihlah kemudian yang 10 juta ini kepada 2-3 orang misalnya untuk modal usaha. Itu jauh lebih bernas untuk kemudian cara-cara penyaluran seperti ini. Nah, jadi yang ini bisa ditunda penyalurannya. Tapi kalau ingin juga digabungkan langsung, maka kemudian gabungkan dalam pendistribusiannya. Jadi zakat fitrah yang disalurkan sekian, sedekah sekian, zakat mal sekian. Nah, sehingga kemudian jelas pembukuannya tersebut. Mana yang zakat mal, mana yang zakat fitrah, mana yang kemudian sedekah. Kita salurkan kepada seluruh orang yang berhak menerimanya. Jadi Pak Bu, sedekah tadi ya bisa kemudian kita arahkan kepada banyak cara atau kemudian banyak jenis bantuan yang kita berikan. Ya mungkin begitu Pak Ji. Tidak gitu dong Pak. Di tempat kita ini ya Amir memberikan 2 pilihan. Ini yang 2,5, yang 3 kilo. Atas dasar itu Muzaki memilih yang 3 kilo Bang itu. Nah, itu maksudnya kalian tadi sudah jelas. Jadi kalau seperti ini Amir sendiri ragu dengan ilmunya ini. Jadi kalau di masjid kita tidak ada istilah-istilahnya 3 kilo, 2,5 kilo itu. Kalau sudah ditetapkan oleh negara 2,5 kilo, itu kan stempel kimat zakatnya kan jelas dari Kementerian Agama itu. Distempel oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Dr. Haji Edward S. Umar MA. Masa ada juga lagi kemudian kimat zakat baru yang muncul di tengah masyarakat. Jadi Amil jangan dibuat-buat itu. Dosa jadinya karena kita tidak orang yang berwenang dalam menetapkan itu. Pejabat yang sudah ditunjuk oleh negara dan undang-undang itu sudah ada. Payung hukum mereka itu sudah jelas. Ada peraturan menteri agamanya. Masa kemudian kita mundur lagi seperti zaman dahulu yang belum ada undang-undangnya. Yang masih ada kita fikih, yang dibaca-baca kemudian zaman sekarang ini YouTube luar biasa beredar, akhirnya ilmunya ke YouTube. Nah, saya menghimbau Amil jangan kemudian memiliki pola-pola yang seperti itu. Kalau membuat pola seperti itu membuat bingung masyarakat. Apa gunanya kimat zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama? Jadi oleh sebab itu, kalau 2,5 kilo ya 2,5 kilo. Tidak ada istilahnya kemudian uang dalam bentuk 3 kilo. Itu sama artinya dengan penyesatan terhadap masyarakat. Karena sudah jelas dalam ketentuan dari peraturan Menteri Agama. Nah, itu yang saya sebutkan tadi Pak Bu, sengaja saya tegaskan. Kaidah fikih itu ditaati oleh seluruh ahli fikih. Nah, bahwa dalam kaidah fikih itu disebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum atau ketetapan dari hakim atau negara itu menghapuskan seluruh perbedaan pendapat. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Oh, ini dulu kan mazhab Hanafi yang kemudian mengatakan bahwa itu nilai uangnya setara dengan 3,5 kilo. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan Pak Bu. Dulu zaman dulu tidak ada pengatur lalu lintas nilai uang tersebut. Nilai uang tersebut antara nilai uang dengan harga beras, misalnya harga beras itu di pasar bisa saja kemudian terjadi perbedaan-perbedaan.
Itu sebabnya kemudian Imam Abu Hanifah itu dengan kehati-hatian seperti itu, maka dia tetapkan nilai uangnya itu dengan nilai yang tinggi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, pemerintah melalui Disperindak itu selalu kemudian operasi pasar dia di tengah pasar itu. Tidak boleh terjadi kemudian pedagang seenak hati saja menetapkan harga beras. Nah, oleh sebab itu Kementerian Agama saya 4 tahun, 4,5 tahun menjadi kepala seksi pemberdayaan zakat di kantor Kementerian Agama. Itu sebelum kami mengeluarkan kimat zakat, kami minta data dulu dari Disperindak. Pak Disperindak, tolong keluarkan harga resmi, harga beras terbaru di Pekanbaru. Setelah keluar dari harga beras tersebut, baru kemudian kami putuskan bahwa nilai zakat dari zakat fitrah itu beras ini segini, beras ini segini, beras ini segini. Nah, kalau sudah ada keluar nilai seperti itu, inilah yang kemudian jadi pedoman bagi kita. Jadi jangan digelembungkan lagi menjadi 3 kilo. Zaman sekarang apalagi Pak Bu, ekonomi susah. Lalu kemudian kita bebankan dengan beban yang seperti tadi. Nah, oleh sebab itu, Amil kalau yang sudah terlanjur menawar-nawarkan tadi, hari ini tolong digunting itu tawaran yang di sebelah itu yang sampai ada 3 kilo. Kalau seperti itu dibuang, kalau masih dipakai seperti ini, buang sajalah kimat zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, buat sajalah aturan sendiri, lalu jalankan sendiri sesuai dengan keyakinan. Berarti kita tidak mau bernegara lagi. Nah, kalau sudah bernegara mestinya Pak Bu sudah diatur oleh negara, itulah yang kemudian kita atur. Saya Pak Bu sedih hati saya Pak, murur dada saya melihat YouTube ceramah ini Pak, sehingga kemudian susah payah akhirnya saya pun termasuk susah payah kesana kemari ceramah tentang zakat ini. Tapi ternyata masyarakat kadang-kala lebih percaya juga ke YouTube daripada ustadznya. Yang boleh jadi di YouTube itu kita kan tak kenal betul siapa ustadznya. Sebagai kajian boleh jadi maksudnya Pak Bu ini mazhab, ini mazhab, ini mazhab, ini mazhab. Sebagai kajian, cuman karena dia sudah terproduk dalam bentuk rekaman, kita akhirnya kemudian langsung menjustifikasi inilah kebenaran. Padahal Bapak sekalian, saya untuk mengkaji zakat ini karena kebetulan disertasi S3 saya tentang zakat. Sekali lagi, disertasi S3 saya tentang zakat. Dan untuk menyelesaikan disertasi S3 saya itu, saya membuka lebih dari 300 kitab membicarakan tentang zakat. Mulai dari zaman yang klasik dulu sampai kemudian yang modern. Lalu kemudian Pak Bu, lebih dari itu, untuk menuntaskan bahasan tersebut, supaya kemudian kajian itu bukan menjadi kajian buku murni, maka kemudian saya meninjaunya dari sisi pendekatan siasat-syariah, regulasi secara perundang-undangan. Nah, disitulah kemudian saya temukan data-data tadi Pak Bu. Kalau kita lihat kitab fikih, oh begini Pak Bu. Ini kitab fikihnya. Tapi siapa orang yang nulis kitab fikih ini, dalam situasi apa dia bercerita, tinggal di mana dia, dan zaman pemerintahan apa dia kemudian bercerita tentang itu harus kita ketahui Pak. Itu tetap pentingnya Bu sekalian, mengkaji zakat dalam berbagai pandangan mazhab tersebut. Itu tidak cukup dengan kitab fikihnya saja Pak Bu. Kita harus lihat pemerintahan. Zaman Khalifah itu seperti apa roda zakat berjalan. Zaman Abu Bakar seperti apa, Umar seperti apa, Utsman seperti apa, Ali seperti apa. Nanti situasi Umar bin Abdul Aziz seperti apa pula Pak Bu. Yang seperti ini kadang-kala tidak dituangkan dalam kitab-kitab fikih. Tidak dituangkan dalam kitab fikih, dan tidak akan kita temukan Pak Bu kalau kita tidak jelimet untuk mencari tahu tentang persoalan itu. Nah, maka oleh sebab itu Pak Bu,
saya menghimbau di Indonesia sudah final, nilai berasnya adalah 2,5 kilo, nilai uangnya adalah 2,5 kilo. Tidak ada lagi berasnya 2,5 kilo tiba di uang, justru kemudian nilainya adalah nilai 3 kilo. Nah, mungkin begitu Pak ya. Terima kasih. Ya. Mengenai mustahik zakat mengenai yang boleh yang ingin saya tanyakan, apakah boleh seseorang itu mendapatkan dua dari mustahik zakat? Seseorang ini berprofesi sebagai guru TPA ataupun MTTA, kemudian kehidupannya di bawah menengah bawah, kemudian dia juga sebagai panitia zakat ataupun amil zakat. Jadi apakah bisa dapat dua atau cukup hanya satu saja? Karena yang kedua Ustaz, mengenai ini seseorang kepala rumah tangga bekerja di suatu tempat, kemudian membayar zakat itu, zakat fitrah itu berupa beras itu, apakah nilai beras yang biasa dimakan di rumah, apakah yang biasa dimakan di tempat kerjanya? Sementara di tempat kerja ditanggung oleh dari bekerjanya untuk makan siang dan sebagainya. Mungkin Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi mungkin ada seseorang dia memiliki banyak posisi. Sebagai guru ngaji atau guru MDTA, hari-harinya memang dia tidak digaji cukup oleh negara, maka dia bisa fisabilillah. Sisi lain dia seorang amil, dia juga berhak untuk mendapatkan bagian. Lalu kemudian ternyata ekonominya sulit pula lagi, berarti dia fakir miskin. Akankah kita masukkan tiga-tiganya ini? Secara etika bagi seorang amil itu boleh dimasukkan tiga-tiganya itu dia. Atas nama fakir miskin memang dia fakir miskin. Lalu kemudian dia berhak mendapatkan bagian dari amil tersebut tidak ada beda mau kaya atau miskin, dia amil tersebut kalau yang namanya pekerja dia berhak mendapatkan bagian zakat. Hari-harinya memang anak-anak kita cerdas dibuatnya, diajarkan ilmu agama, memang dia kemudian memiliki hak. Nah, terserah kepada yang bersangkutan lagi, akan dia terima tiga-tiga itu atau kemudian setelah itu dia mungkin bisa bersedekah pula. Yang jelas berikan saja haknya kepada dia ketika memang boleh jadi dia masuk 2 atau 3 kategori, dia masuk semuanya. Boleh, tidak ada masalah. Dan itu justru lebih baik yang seperti itu. Kemudian yang kedua, saya lupa ini. Makanan dia ya. Yang dijadikan patokan adalah dikonsumsi oleh keluarga. Kalau kemudian di kantor itu bukan menjadi kemampuan ukuran standar kemampuan dia. Nah, jadi apa yang dimakannya bersama istri, bersama anak-anaknya, itulah kemudian nilai harga beras yang harus dikeluarkan. Andaikan dia berzakat dalam bentuk nilai, dalam bentuk uang. Nah, jadi tidak jadi pedoman. Misalnya saya kerja di kantor lalu kemudian disediakan nasi yang harganya lebih mahal berasnya daripada kemudian yang saya makan di rumah, maka tetap yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah itu adalah nilai yang ada di rumah. Mungkin itu. Ya. Atau kita baca ini dulu Pak ya. Nanti nulis ini capek juga nih. Berapa batas penghasilan yang wajib membayar zakat profesi? Jadi dulu sudah saya sampaikan. Kalau dalam 1 tahun penghasilan kita itu setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas atau 34 emas atau lebih dari nilai tersebut, maka keluarkanlah zakatnya 2,5%. Jadi penghasilan yang di atas 34 emas dalam 1 tahun, keluarkan zakatnya. Si fulan, sebutlah si fulan punya penghasilan 9 juta per bulan. Tempat tinggalnya di Batam. Apakah dia harus membayar zakat profesinya? Di Batam biaya hidup tinggi berbeda dengan Pekanbaru. Jadi Bapak sekalian, dia tinggal di Batam keluarganya.
lalu kemudian dia bekerja di Pekanbaru, maka kemudian untuk zakat dia harus kemudian, andaikan memang dia ingin bagi, maka bagilah kemudian sebagian dibayarkan di Pekanbaru, separuh lagi diserahkan di Batam dengan alasan mungkin keluarganya tinggal di Batam. Lalu bagaimana penghidupan yang ada di Batam tersebut? Kan mahal, Ustaz. Lalu kemudian di Pekanbaru itu kan tidak semahal yang ada di Batam. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, zakat itu adalah kewajiban terkait dengan harta. Petani ketika kemudian dia panen hasil pertaniannya langsung ditimbang, langsung dikenakan beban zakat, andaikan timbangannya itu sudah di atas nisab dari zakat. Pedagang ketika dia berdagang, lalu 1 tahun dari dagangannya, 1 tahun dari perjalanan dagangannya, maka kemudian aset dagangnya itu akan dihitung. Lalu kemudian ketika aset dagang dan uang cashnya ternyata lebih dari 34 emas nilainya, maka dia kemudian wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari aset dagang dan nilai uang yang ada ketika itu. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, jangan kemudian kita dalam urusan terima gaji dengan alasan biaya hidup mahal, lalu kemudian kita keluarkan semua biaya-biaya hidup kita, baru kemudian kita hitung zakat. Khawatirnya dengan seperti itu Pak Bu, semua orang tidak akan pernah berzakat. Ada seorang bertanya begini, Ustaz, saya punya penghasilan sebulan 30 juta lebih. Kalau saya berpedoman kepada kebutuhan hidup, saya tidak akan pernah berzakat, Ustaz. Karena 2 anak saya kuliahnya di Australia. Kalau saya keluarkan biaya kuliah anak saya 2 orang di Australia tersebut, saya keluarkan lagi biaya hidup saya, ujung-ujungnya saya tidak akan pernah berzakat, Ustaz. Kata saya, kalau begitu pola pikir Pak, ini untuk apa? Jadi Pak Bu, terima uang tadi, langsung ditakar. Kira-kira itu sampai 34 emas dalam 1 tahun. Kalau sampai keluarkan saja zakat. Kalau gaji tadi 9 juta, berarti kemudian dalam 1 tahun dia punya penghasilan 108 juta. 108 juta tersebut itu sudah pasti di atas angka nilai 34 emas. Nah, oleh sebab itu keluarkan saya tiap bulan 2,5%. 10 juta Pak Bu, itu kalau kita keluarkan zakatnya itu hanya 250.000. 250.000 kalau ibaratnya sehari Bapak sekalian, berapa cuman? Itu sehari sampai 1.000 Pak Bu, 10.000 tak sampai, 7.000 berarti 7.500. Jadi kadang-kala karena 2,5% itu seakan terasa berat betul Pak Bu, padahal sedikit itu cuman untuk yang suka merokok saja kadang-kala dalam 1 bulan itu boleh jadi lebih dari 500.000 dia belikan ke rokok saja. Atau yang suka sarapan pagi misalnya di Kimteng sekali duduk itu bisa sampai ratusan ribu. Masa kemudian 250.000 sebulan tidak bisa mengeluarkannya. Jadi oleh sebab itu Pak Bu, jangan bayangkan 2,5% itu berat, sangat sedikit kalau dihitung-hitung sebetulnya. Maka paling enak Pak Bu, seperti saya pegawai misalnya, itu setiap bulan saya keluarkan, kami keluarkan zakat, sehingga akhirnya kami tidak sulit lagi menghitung nanti di akhir tahun, sehingga dia sudah mudah kita keluarkan. Oke, tadi Pak, silakan Pak. Ini lebih penting lagi Pak. Ini tak kalah pentingnya dengan zakat fitrah tadi. Ini bersangkutan dengan duafa. Jadi kami pengurus masjid sekarang ini mudah-mudahan Ustaz, banyak tak tahunya, makanya kami banyak tanya, yaitu kriteria dari duafa itu. Kriterianya, jadi rencana kami tahun ini kami mengasih ada beberapa bingkisan. Jadi kami dalam keraguan nih kriteria duafa itu. Terima kasih.
Ya, kalau definisi du'afanya itu adalah maksudnya fakir atau miskin, yang jelas standar dari miskin itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu dalam urusan misalnya konsumtifnya terganggu, atau konsumtifnya sudah terpenuhi. Lihat lagi misalnya anaknya tersekolahkan oleh orang tuanya dalam standar wajar dikdas, wajar pendidikan dasar. Nah, paling tidak misalnya sampai tingkatan SMA tersekolahkan oleh orang tuanya. Lalu kemudian dari sisi tempat tinggalnya, dia sudah punya tempat tinggal permanen atau tidak? Kalau dia sudah memiliki tempat tinggal sendiri atau tidak memiliki, dilihat dia tidak mampu atau kemudian disebabkan karena faktor lain. Jadi tidak semua orang yang tinggal di kontrakan lalu kemudian dipandang du'afa nanti. Bisa jadi orang yang dia hanya tinggalnya di sini untuk kerja saja, tentu dia tinggal di kontrakan. Nah, maka dilihat lagi. Nah, kalau kemudian ternyata dia tidak mampu dalam hal-hal yang pokok seperti ini, maka kemudian silakan dia dipandang sebagai orang du'afa yang disebut sebagai fakir miskin, yang dia juga bagian dari orang yang berhak menerima zakat. Kalau secara ukuran-ukuran pasti, maka kemudian BPS lah yang punya kewenangan dalam menetapkan siapa yang miskin. Jadi standar ukuran kebutuhan pokok orang Pekanbaru itu berapa per jiwanya, atau data BPS ada apa? Saya tidak hafal, saya tidak kemudian bisa memberikan jawaban tentang hal itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kalau saya tanya di masjid, zakat itu petugas itu megang keras. Jadi ini karena tadi ada pemahaman bahwa zakat fitrah itu wajib pakai beras, lebih utama dulu beras. Jadi seolah orang beli beras dulu, tapi beras itu juga. Apakah ini pembohongan atau pembodohan ya kan, itu artinya orang akan kasih uang ya. Tapi ditengok nanti ada bungkusan beras untuk setengah, tapi itu boleh. Yang kedua menanggapi pertanyaan Pak Rizal tadi tentang doa apa, mungkin dibedakan karena di Berlin ada kotak doa apa, mungkin itu yang mau dibagikan di uang itu ya. Jadi beda dengan uang zakat fitrah zakat mal yang mau dibagikan. Mungkin kalau menurut saya, ya kalau memang uang doa apa kita ada sekarang dua apa banyak bagi aja gitu kan. Tapi jangan kita mau bareng-bareng bagi juga nih, pada uang zakat fitrah banyak gitu kan. Jadi mungkin tadi baru bilang setelah Lebaran bisa kita bagi lagi lebih manfaat lah ya, kita masih ada dalam berbudi gitu kan. Ini baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mungkin sudah saya sampaikan kepada Amil, kita yakin Amil mungkin dengan tingkat kehati-hatian bahwa ada orang yang berzakat fitrah menggunakan uang, lalu kemudian diperjelas ini yang berasnya harga sekian, ini sekian, ini sekian. Lalu kemudian dibuat transaksi serah terima seakan seperti beras. Nah, itu sebagai kehati-hatian tidak ada masalah. Saya tidak katakan itu salah 100% tidak masalah. Itu hanya sebagai simbol saja. Tapi untuk efisiensi menurut saya tidak perlu pakai perantara istilah beras tadi. Langsung saja kepada yang berzakat tadi, setelah mencatatkan nama-nama dari keluarganya, langsung diserahkan kepada Amil bahwa itulah zakat fitrah yang diserahkan kepada Amil untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan Amil tidak perlu kemudian harus pakai transaksi pegang beras dan sebagainya. Itu tidak perlu dibuat seperti itu karena itu akan menghabiskan banyak waktu. Begitu Pak, terima kasih. Terakhir Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ini mau tanya masalah zakat. Jadi selama ini kan hasil gaji saya itu kan semua diserahkan sama istri. Jadi setiap bulan harus dikeluarkan 2,5%. Jadi ini kan karena istri sakit, bisa gimana caranya, apa itu dimasukkan zakat mal atau zakat fitrah ini penghasilan bulan ini? Itu aja Pak Ustaz.
Jadi penghasilan bulanan yang kita yakin bahwa jumlah akumulasi dalam 1 tahun itu nilainya di atas 3/4 emas, maka Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah penghasilan yang sifatnya rutin dan kita sudah dapat menduganya, maka kemudian kita keluarkan itu atas nama zakat mal. Jadi kita keluarkan atas nama zakat mal untuk kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau sekiranya selama ini sudah rutin dikeluarkan setiap bulan dan biasa rutin mengeluarkannya itu adalah istri, karena beliau yang ngatur keuangan, dan memang kita bapak-bapak banyak yang tak bisa ngatur keuangan kalau megang uang, maka oleh sebab itu diserahkan bendahara khusus urusan pemasukan dan pengeluaran. Jadi kalau kemudian sudah dikeluarkan oleh istri selama ini, ternyata kemudian beliau punya halangan untuk kemudian tidak bisa mengeluarkan, kita yang turun tangan mengeluarkannya. Pastikan bahwa orang yang menerima zakat itu adalah memang orang yang berhak. Orang yang berhak itu dalam surat Taubah ayat 60, fakir, miskin, amil, mu'allaq, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Jadi ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat tersebut. Kalau persis sampai ke yang seperti ini, maka dia adalah zakat. Tapi kalau kemudian tidak kepada orang yang seperti ini, khawatirnya dia tidak zakat. Contoh, diberikan kepada anak yatim. Anak yatim bukan mustahik zakat, maka kita tidak dipandang bayar zakat, tapi dipandang menafkahi anak yatim. Tapi kalau kepada ibu dari anak yatim tersebut diserahkan, itu bisa sebagai zakat. Tapi kalau kepada anaknya yang diserahkan, maka dia tidak dipandang sebagai zakat. Tapi kalau ibu yang memelihara anak tadi karena sulit ekonominya, maka dia bisa dipandang sebagai zakat. Mungkin gitu berarti. Terima kasih. Karena waktu salat isyraq sudah bisa kita jalankan, mari kita tutup kajian ini dengan bacakan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.